Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Cahyawdiani dengan NIM 19130110005. Saya dari kelas 4C Pendidikan Matematika. Di sini saya dari kelompok 11 akan membahas analisis kajian empiris penerapan K13 di bidang matematika tingkat pendidikan dasar. Langsung saja, untuk latar belakangnya, yang pertama itu ada pendidikan. Lalu ada persaingan global, pemerintah, kurikulum 2013, dan juga meningkatnya sumber daya manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Yang pertama, matematika sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang matematika sekolah, di mana matematika menurut riwayat dan perwujudannya adalah suatu pengetahuan. Hal ini juga dapat dilihat dari asal-usul perkataan matematika itu sendiri. Istilah matematika berasal dari kata Latin mathematica, yang semula diambil dari kata Yunani mathematics, yang berarti relating to learning, dari akar kata mathema, yang berasal dari ilmu atau pengetahuan, science knowledge, yang sebelumnya berhubungan erat dengan matanain yang mengandung arti belajar, to learn. Jadi, berdasarkan asal-usulnya, kata matematika itu sendiri semula berarti pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Kemudian, James mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dalam jumlah yang banyak ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, geometri, dan analisis. Selanjutnya, matematika akan diajarkan di jenjang persekolahan, yaitu sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA. Mengemukakan bahwa matematika sekolah adalah unsur-unsur atau bagian-bagian dari matematika yang dipilih berdasarkan atau berorientasi pada kepentingan pendidikan dan perkembangan iptek. Matematika sekolah tetap memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh matematika, yaitu objek kajian yang abstrak serta berpola pikir deduktif konsisten. Matematika sekolah merupakan bagian dari matematika sebagai ilmu yang dipilih atas dasar kepentingan pengembangan kemampuan berpikir dan berkepribadian peserta didik, serta kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlu selalu dapat sejalan dengan tuntutan kepentingan peserta didik untuk menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran matematika sekolah dasar. Nah, di mana pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan salah satu kajian yang sangat penting untuk diberikan kepada semua siswa peserta didik, agar siswa tersebut dapat dibekali dengan kemampuan menghitung dan mengolah data. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memaparkan informasi, agar nantinya mereka ke depannya dapat bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 berbasis kompetensi dapat dimaknai sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar performasi tertentu. Sehingga
Hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kurikulum ini selalu diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai sikap, dan minat peserta didik, agar nantinya dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang terakhir, di sini saya akan membahas tentang implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran matematika itu sendiri. Untuk implementasi kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran matematika merupakan pelaksanaan program kurikulum ke dalam praktik pembelajaran matematika. Sehingga terjadi perubahan dalam diri peserta didik, baik perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Nah, untuk implementasi kurikulum 2013 itu sendiri, masih dalam proses pembelajaran terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap penilaian. Dalam konteks kurikulum 2013, ada 5 model pembelajaran yang merupakan model inti. Kelima model pembelajaran tersebut adalah: yang pertama, model pembelajaran proses saintifik; yang kedua, model pembelajaran integratif berdiferensiasi; yang ketiga, model pembelajaran multiliterasi; yang keempat, model pembelajaran multisensori; dan yang kelima, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran yang pertama yaitu model pembelajaran proses saintifik, di mana dalam model pembelajaran ini siswa dituntut untuk dapat beraktivitas seperti ahli sains. Untuk mata pelajaran matematika, ada pun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama mengamati, yang artinya mengamati fakta matematika. Yang kedua yaitu menanya, yang artinya berpikir divergen. Yang ketiga, mengumpulkan informasi, yaitu mencoba dan mengaitkan dengan teorema-teorema matematika. Yang keempat, yaitu mengasosiasi, yang artinya memperluas konsep dan membuktikan. Dan yang terakhir, yaitu mengkomunikasikan, yang artinya menyimpulkan dan mengaitkan dengan konsep baru. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran integratif berdiferensiasi. Dalam model ini, metode yang harus dikuasai guru adalah pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain pertanyaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Model pembelajaran yang ketiga yaitu model pembelajaran multiliterasi. Model pembelajaran multiliterasi mengoptimalkan konsep literasi berbahasa yang meliputi kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Misalnya, untuk sekolah tingkat dasar atau menengah terdapat soal-soal dalam bentuk cerita. Untuk menyelesaikan soal-soal dalam bentuk cerita, perlu memahami soal, yaitu paham apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, menyusun kalimat matematika, dan menyelesaikan kalimat matematikanya. Model pembelajaran yang keempat yaitu model pembelajaran multisensori. Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru adalah model pembelajaran multisensori. Pembelajaran multisensori adalah proses pembelajaran yang melibatkan penggunaan seluruh indera agar siswa dapat memahami pembelajaran dengan mudah dan berguna bagi kehidupannya. Model pembelajaran yang terakhir adalah model pembelajaran kooperatif. Dalam belajar dengan model pembelajaran kooperatif ini, penekanannya adalah kerjasama. Untuk ini diperlukan pembagian tugas yang jelas. Misalnya pembagian tugas antar kelompok. Dalam kurikulum 2013, model pembelajaran kooperatif menjadi wadah bagi model-model yang lain. Semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Andrea Widayanti dengan NIM 19130111050. Saya dari kelas 4C Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah kajian empiris penerapan kurikulum 2013 bidang matematika di tingkat pendidikan dasar, penerapan kurikulum 2013 bidang matematika di tingkat sekolah dasar atau sederajat, dan analisis hasil percobaan terkait penerapan kurikulum 2013 bidang matematika di tingkat pendidikan dasar dengan poin penerapan tingkat SD. Pembahasan yang pertama yakni kajian empiris penerapan kurikulum 2013 bidang matematika di tingkat pendidikan dasar.
Nah, kajian empiris ini adalah kajian yang diperoleh dari hasil percobaan atau observasi yang membenarkan suatu kepercayaan atau kebohongan suatu klaim empiris yang akan dapat diklaim kebenarannya berdasarkan bukti empiris. Dalam penerapan kurikulum 2013 bidang matematika di tingkat pendidikan dasar, memiliki kajian empiris yang membahas terkait implementasi kurikulum 2013 di jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya ada penerapan kurikulum 2013 bidang matematika di tingkat sekolah dasar atau sederajat. Nah, dalam pembelajaran, guru memiliki peranan yang besar yaitu sebagai pelaksana pembelajaran yang berhadapan langsung dengan siswa. Guru merupakan orang yang memberikan pengajaran langsung kepada siswa dan membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam hal pembelajaran. Nah, ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Asyar pada tahun 2011 bahwa pembelajaran merupakan proses penyampaian informasi dan pengetahuan dari guru kepada siswa yang bertujuan untuk membantu siswa agar bisa belajar dengan mudah. Selain membantu siswa yang kesulitan, guru juga berperan sebagai fasilitator di mana guru harus mampu memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, ada juga penerapan kurikulum 2013 bidang matematika di tingkat sekolah menengah pertama atau sederajat. Nah, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek, yaitu yang pertama ada sikap, pengetahuan, dan tentunya keterampilan. Yang pertama ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para pendidik untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap materi atau pengetahuan yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Baik, yang terakhir ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, bahasan selanjutnya adalah analisis hasil percobaan terkait penerapan kurikulum 2013 bidang matematika di tingkat pendidikan dasar. Di sini yang akan saya bahas yakni penerapan kurikulum 2013 bidang matematika di tingkat sekolah dasar atau SD sederajat. Berdasarkan hasil analisis data yang telah kami lakukan, penerapan kurikulum 2013 bidang matematika di tingkat sekolah dasar, kami mendapatkan beberapa poin kesimpulan yakni sebagai berikut. Poin yang pertama yakni peran guru selain sebagai pelaksana pembelajaran. Nah, dalam kurikulum 2013 ini, selain sebagai pelaksana pembelajaran, guru ini juga berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa. Lalu ada hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh guru seperti halnya media pembelajaran. Poin selanjutnya yakni guru harus menguasai materi yang akan disampaikan. Nah, pada kurikulum 2013 ini, guru dituntut untuk menguasai materi yang akan disampaikan agar lebih leluasa dalam mengajar atau dalam hal belajar mengajar. Selanjutnya yakni siswa sebagai subjek pembelajaran. Nah, dalam kurikulum 2013 ini, siswa dituntut lebih aktif dalam pembelajaran. Untuk poin selanjutnya yakni dalam koordinator kurikulum harus ada guru sendiri yang ditugaskan. Hal ini ditujukan untuk lebih memfokuskan atau agar lebih terstruktur. Selanjutnya ada permasalahan atau kendala yang dihadapi, baik ini pada guru dan pada siswa. Biasanya kendala yang dihadapi adalah dalam hal penilaian, karena dalam kurikulum 2013 ini ada banyak aspek yang harus dipenuhi dalam hal penilaian tersebut, baik itu dari guru atau siswa. Lalu yang terakhir ada solusi untuk mengatasi kendala yang tadi. Di sini guru dan siswa harus saling bekerja sama untuk mewujudkan kurikulum 2013 tersebut. Karena selain dari guru, kemauan siswa juga harus tinggi. Baik, sekian pembahasan dari saya dan untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ikmo Nyena dengan NIM 1913011-022 dari kelas 4C Pendidikan Matematika. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Ria sebelumnya. Di mana sebelumnya Ria menjelaskan pada tingkat SD, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tingkat SMP. Penasaran? Kita tonton video. Selanjutnya kita akan membahas terkait analisis hasil percobaan terkait penerapan kurikulum 2013 bidang matematika di tingkat pendidikan dasar. Nah, selanjutnya terkait penerapan kurikulum 2013 bidang matematika di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP sederajat. Di mana berdasarkan analisis terhadap kajian empiris dapat diperoleh bahwa sebagai berikut. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru bidang studi matematika berdasarkan kurikulum 2013 di tingkat SMP masih belum berjalan dengan baik.
Dan juga terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di tingkat SMP, seperti yang pertama, guru kesulitan untuk membuat lembar aktivitas siswa. Yang kedua, kurangnya pengetahuan guru tentang model-model, strategi, ataupun pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman guru tentang penilaian, terutama penilaian keterampilan. Baik, adapun hasil analisis yang pertama yaitu pembelajaran yang dilakukan guru bidang studi matematika berdasarkan kurikulum 2013 di SMP belum berjalan dengan baik. Pembelajaran yang dilakukan guru bidang matematika berdasarkan kurikulum 2013 di tingkat SMP akan dapat berjalan dengan baik. Diperlu adanya suatu pelatihan yang diberikan pada guru terkait kurikulum 2013 sehingga guru dan tenaga pendidik lebih paham dan dapat mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan lebih baik. Yang nomor 2 atau hasil analisis yang kedua yaitu adapun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di tingkat SMP seperti yang pertama, guru kesulitan membuat lembar aktivitas siswa atau LAS. Yang kedua, kurangnya pengetahuan guru tentang model-model, strategi, atau pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, yaitu kurang pemahaman guru tentang penilaian, terutama penilaian keterampilan. Adapun silabus yang sudah dikemas dengan baik, silabus juga bisa menjadi pedoman dalam membuat lembar aktivitas siswa atau LAS. Namun, dari hasil pengamatan silabus, guru didapat bahwa guru hanya mengambil secara langsung silabus yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tanpa mengemasnya menjadi silabus yang dapat dijadikan pedoman pembuatan RPP dan lembar aktivitas siswa atau LS. Bahkan, silabus terakhir yang diperoleh guru matematika dari kurikulum 2013, silabus yang diberikan hanya berisikan ruang lingkup materi yang akan diajarkan pada kelas 7, 8, dan 9 SMP. Kemudian kita lanjut tentang RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Hasil pengamatan terhadap RPP yang dibuat guru sudah sesuai dengan format Permendikbud nomor 22 tahun 2016. RPP yang dibuat guru pun sudah mencantumkan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran yang dianjurkan oleh Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Namun, RPP yang dibuat guru bukan dikembangkan berdasarkan silabus yang sudah dikemas. Guru membuat RPP berdasarkan pengalaman mengajar materi pada tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Sehingga dalam pembuatan RPP perlu penyesuaian-penyesuaian tidak hanya berdasarkan pengalaman mengajar dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, yang ketiga, prinsip pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah dari siswa diberitahu menuju siswa mencari tahu berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Hal ini dapat terlaksana jika guru menggunakan lembar aktivitas siswa atau LAS dalam pembelajaran. Namun yang terjadi adalah guru matematika tidak memiliki LAS atau lembar aktivitas siswa yang dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Sehingga dalam pembelajaran guru matematika umumnya masih dominan menggunakan metode ekspositori yang pembelajarannya berpusat pada guru. Penilaian hasil pembelajaran peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek yaitu yang pertama, sikap, yang kedua, pengetahuan, dan ketiga, keterampilan. Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan pengetahuan peserta didik, sedangkan penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Penilaian pengetahuan dan keterampilan dilakukan oleh pendidik berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Guru sudah terbiasa melakukan penilaian pengetahuan, namun masih kesulitan untuk melakukan penilaian keterampilan. Guru matematika kesulitan dalam
membuat pedoman penilaian keterampilan, di mana berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diperoleh bahwa pembelajaran yang dilakukan guru bidang studi matematika berdasarkan kurikulum 2013 di SMP masih belum berjalan dengan baik, dan terdapat beberapa kendala dalam kurikulum 2013 di tingkat SMP seperti guru kesulitan membuat lembar aktivitas siswa, kurangnya pengetahuan guru tentang model-model, strategi atau pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta kurangnya pemahaman guru tentang penilaian terutama penilaian keterampilan. Sehingga diperlukan penerapan yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yang diperlukan dalam penerapan pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik. Penutup. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat hal-hal yang bisa kita simpulkan, yaitu yang pertama, dalam penerapan kurikulum 2013 di bidang matematika pada tingkat pendidikan dasar dengan tingkat pendidikan dasar tersebut yaitu tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah pertama, perlu terdapat hal-hal yang ditekankan agar dapat terlaksana dengan baik. Penerapan kurikulum 2013 di bidang matematika pada tingkat sekolah dasar memiliki beberapa hal yang perlu ditekankan, yaitu terkait peran guru selain sebagai pelaksana pembelajaran juga sebagai fasilitator dan motivator yang bisa membimbing, mendorong, memotivasi, dan memfasilitasi peserta didik agar mampu mengikuti pembelajaran secara aktif. Dan yang ketiga, berdasarkan jurnal penelitian pada tingkat sekolah menengah pertama dalam penerapan kurikulum 2013, pada tingkat tersebut terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan lembar aktivitas siswa atau LAS. Dan yang terakhir, kendala-kendala yang diperoleh guru matematika dalam melaksanakan kurikulum 2013 disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, guru kesulitan untuk membuat lembar aktivitas siswa atau LAS. Yang kedua, kurangnya pengetahuan guru tentang model-model, strategi ataupun pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman guru tentang penilaian terutama penilaian keterampilan. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan kata. Saya mohon maaf dan saya berterima kasih telah menyaksikan video ini. Saya tutup dengan parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.